Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat semua kan ya? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, itu tentang bagaimana memanfaatkan waktu kita di rumah sebagai sarana bermain terhadap anak-anak kita. Apakah ibu-ibu sudah nonton film yang diputar tadi itu? Sudah? Sudah semua, Bu? Sudah ya? Baik. Ibu-ibu sudah paham terhadap materi yang ada di dalam film tersebut? Sudah paham semua? Baik, ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang sudah paham betul. Nah, di sana digambarkan bahwa ibu Lili itu punya dua anak, yang pertama namanya Ita, yang kedua namanya Agus. Nah, bagaimana cara ibu Lili itu memanfaatkan keadaan suasana di rumah ketika bersama anak-anak? Maka pada waktu itu digambarkan si anak Ita itu bermain bersama ibunya ketika mencuci, tetapi dalam bermainnya itu diselingi dengan belajar. Misalkan seperti yang ditonton tadi di film itu, ketika ibu Ita itu mencuci pakaian, kemudian ada anaknya sambil bermain bola, si anak itu kemudian memantul-mantulkan bola, kemudian dibantu oleh ibu Lili. Ibu Lili kemudian memantul-mantulkan bola sambil menghitung 1, 2, 3. Nah, secara tidak langsung itu ibu Ita mengajarkan berhitung pada anaknya. Maksud kami ibu Lili berhitung kepada Ita, anaknya, tanpa disadari oleh Ita bahwa dirinya sudah belajar menghitung 1, 2, 3 gitu. Kemudian di film tersebut juga Bapak Rusli mengajak anaknya untuk sikat gigi sebelum tidur, tetapi dengan diselingi permainan-permainan. Nah, ya di sana itu permainan yang di film itu disebutkan Pak Rusli membuat tebak-tebakan terhadap anaknya. Nah, Pak Rusli bilang, hewan apa yang sering menggelentung di atas pohon dan kesukaannya hewan itu pisang. Hewan itu diawali oleh huruf M. Kemudian dijawab oleh Agus, monyet. Nah, betul. Nah, itu. Ini kesempatan emas bagaimana kita dekat secara emosional dengan anak-anak kita. Karena orang tua itu punya kesibukan masing-masing di luar, misalkan kerja di kantoran atau jadi petani. Kebanyakan kalau ibu-ibu di sini kan rata-rata jadi petani ya, berladang dari pagi berangkat sampai siang atau ada yang sampai sore. Maka ketika sudah pulang ke rumah, manfaatkanlah waktu itu untuk bermain bersama anak-anak. Misalkan ketika sudah datang, kita misalkan pergi ke dapur. Kalau si bapak itu pergi ke musola untuk sholat, misalkan ajaklah anak-anak kita, ajaklah untuk ikut sholat. Setelah sholat, ajaklah misalkan lihat ladang. Nah, sambil bermainlah, pokoknya kita bisa memanfaatkan waktu sebesar mungkin dengan bersama anak. Nah, karena apa? Karena jika anak itu sering dekat dengan orang tua, maka hubungan emosional antara orang tua dengan anak itu akan semakin erat. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita sangat dilarang untuk bertengkar, misalkan bertengkar di depan anak-anak kita, kemudian sering memarahi anak kita, mencubit dan lain-lain. Itu tidak boleh. Maka di sini pada pelajaran ini bagaimana kita memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah dengan anak-anak sambil bermain. Nah, baik.
mungkin selain seperti yang ditonton di film itu, ibu-ibu kira-kira permainan apa saja yang ibu-ibu lakukan di rumah? Ibu silakan ibu sebutkan satu-satu, misalkan ya, misalkan bermain sebelum tidur itu, misalkan anak itu diajak berdongeng sebelum dibawakan, berdongeng dahulu, berdongeng tentang kancil, tentang misalkan ditanyakan bagaimana keadaan di sekolah tadi siang, bagaimana kamu bermain dengan teman-temannya, atau bisa juga kita tanyakan misalkan ngaji, bagaimana cara ngajinya tadi, apakah sudah betul atau masih ada yang salah. Pokoknya kita bagaimana cara dengan anak-anak itu yang sekiranya anak-anak itu senang terhadap kita. Baik ibu-ibu, tadi ibu-ibu sudah menyebutkan bahwa sudah bermain seperti ini, bermain seperti ini. Baik, terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian, atas atensinya, atas masukan-masukannya, atas pendapat-pendapatnya, atas sharing-sharingnya yang sudah mengungkapkan bagaimana ibu-ibu itu bermain di rumah. Baik, ada beberapa manfaatnya ibu-ibu. Ada beberapa manfaat kita sering bermain-main dengan anak. Itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, kita lebih dekat secara emosional dengan anak-anak. Jadi kita bukan menjadikan anak-anak lagi, tapi kita ikut bermain di dunia anak-anak itu. Anak-anak merasa senang, merasa dihargai. Yang pertama di sini manfaatnya adalah mengurangi perilaku buruk anak. Jika sebelum-sebelumnya anak-anak kita nakal misalkan karena selalu diajukan oleh orang tuanya sibuk, tidak pernah sempat bermain-main dengan anak, maka itu akan menemukan sifat-sifat buruk terhadap anak. Tetapi ketika kita sudah bersama anak-anak, kita sering bermain bersama anak-anak, maka otomatis itu akan mengurangi sifat buruknya si anak tersebut. Kemudian manfaat yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap orang tua. Artinya anak tersebut percaya terhadap orang tua, percaya diri terhadap orang tuanya. Misalkan sebelumnya anak itu sungkan terhadap orang tuanya karena orang tuanya cuek, maka dengan adanya kedekatan antara orang tua dengan anak dengan cara bermain-main di rumah, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak itu terhadap orang tua. Menumbuhkan percaya diri anak terhadap orang tua. Misalkan si anak pengen istilahnya menyampaikan pendapat terhadap orang tuanya, tidak akan sungkan lagi. Beda halnya ketika